untuk soal yang terakhir, yaitu sebuah bakery akan membuat roti daging secara tradisional dengan menggunakan kombinasi daging sapi dan domba. Daging sapi terdiri dari 80% daging dan 20% lemak. Biaya penjualan roti Rp8.000 per kilogram. Daging domba terdiri dari 68% daging dan 32% lemak. Biaya penjualan roti Rp6.000 per kilogram. Seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya dan dengan mempertahankan isi lemak dan roti daging tersebut tidak melebihi 25%. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal dari model matematika tersebut, yang pertama kita harus membuat formulasi model matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat dengan menggunakan kombinasi daging sapi dan domba. Nah, berarti daging sapi dan dombanya ini sebagai variabelnya. Kita tulis di sini daging sapi, daging domba. Lalu di sini ada kalimat daging sapi terdiri dari 80% daging dan 20% lemak. Nah, di sini kita tulis daging dan lemak. Untuk daging sapi, dagingnya itu sebesar 80% dan 20% lemak. Biaya penjualan roti sebesar Rp8.000. Nah, biayanya itu di sini kita tulis biaya, yaitu sebesar Rp8.000. Sebesar 8.000. Lalu kemudian di sini ada daging domba terdiri dari 68% daging. Kita tulis 68% daging dan 32% lemak. 32% lemak. Lalu biaya penjualan roti sebesar Rp60.000 per kilogram. Kita taruh di sini 6.000. Nah, di sini pertanyaannya yaitu seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Berarti di sini untuk meminimumkan ya. Minimum kita tulis meminimumkan biaya dan dengan mempertahankan isi lemak dan roti daging tersebut tidak melebihi dari 25%. 25% kita tulis di sini. Lalu kita rubah terlebih dahulu persennya ini. Di sini ada 80%, kita rubah 80% itu 80/100, kita rubah berarti menjadi 0,8, ini 0,2, 68% menjadi 0,68, 32% menjadi 0,32,
25% 0,25 dan 25% 0,25. Nah, di sini kita bisa melihat, kita tentukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama variabel keputusannya. Berkeputusan yang pertama itu ada daging sapi. Daging sapi berarti variabelnya X. Daging domba yaitu variabelnya Y. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya. Kita tulis fungsi kendala. Di sini berarti fungsi kendalanya yaitu, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu ini ya, yang pertama. Kita tulis berarti 0,8 X, karena ini daging sapinya ini variabelnya X. Kita tulis X plus 0,68 Y, karena daging domba variabelnya yaitu Y. Di sini ada kalimat tidak melebihi dari 25%, berarti maksimalnya itu 25%. Berarti untuk tandanya itu kurang dari sama dengan, karena tidak boleh melebihi dari 25%. Berarti kurang dari sama dengan 0,25. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu ini, kita tulis 0,2 X plus 0,32 Y. Ini juga sama ya, tidak boleh melebihi dari 25%. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 0,25. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tandanya Z. Ya, kita tulis. Nah, untuk biayanya ini menjadi fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuannya untuk meminimumkan biaya. Jadi supaya biayanya ini menjadi minimum. Berarti biayanya ini menjadi fungsi tujuannya. Kita tulis 8.000 X plus 6.000 Y. Selanjutnya kita menentukan batasan variabelnya. Batasan variabelnya yaitu, karena batasan variabelnya tidak diketahui, berarti X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. X dan Y-nya ini harus melebihi dari 0 hasilnya. Nah, karena di sini fungsi kendalanya ada 2, berarti di sini ada 2 persamaannya.
berarti kita tulis 0,8x plus 0,68y sama dengan 0,25. Ini persamaan yang pertama. Lalu 0,2x plus 0,32y sama dengan 0,25. Ini persamaan yang kedua. Ini kita anggap 2 ya. Persamaan yang kedua. Nah, karena di sini kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode grafik, maka kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Nah, kita tentukan titik potong untuk persamaan untuk garis yang pertama. Kita tulis di sini 0,8x plus 0,68y sama dengan 0,25. Nah, di sini kita substitusikan, kita x-nya kita jadikan 0 terlebih dahulu. Nah, karena x-nya 0, maka y-nya 0,25 dibagi 0,68, maka y-nya 0,36. Nah, yang kedua y-nya sama dengan 0. Karena y-nya 0, maka x-nya sama dengan 0,25 dibagi 0,8, maka x-nya 0,32. Nah, di sini kita tulis xy. Maka untuk persamaan yang pertama, titik potongnya yaitu yang pertama x-nya itu 0, y-nya 0,36, berarti 0,36. Yang kedua x-nya 0,32, y-nya 0, ke di sini koma 0. Selanjutnya kita menentukan titik potong untuk persamaan yang kedua. Kita masukkan persamaan kedua ke sini, 0,2 x plus 0,32y sama dengan 0,25. Nah, di sini x-nya sama dengan 0, maka y-nya menjadi 0,25 dibagi 0,32, maka hasilnya 0,79. Yang kedua y-nya kita rubah menjadi 0, maka karena y-nya 0, maka 0,32 dikali 0 hasilnya 0, maka 0,25 dibagi 0,2 hasilnya 1, x-nya 1,25. Maka titik potongnya yang pertama x-nya 0, berarti 0, y-nya 0,79. Yang kedua x-nya
1,25, Y-nya 0. Selanjutnya kita masukkan titik potong yang sudah kita temukan ke dalam grafik. Untuk persamaan yang pertama itu ada X-nya 0 dan Y-nya itu 0,36. Nah, kita tulis di sini, kita loncat agak jauh, 0,36. Untuk titik potong yang kedua yaitu X-nya yaitu 0,32. Kita tulis di garis X 0,32. Lalu kita hubungkan antara titik potong yang berada di garis Y dengan titik potong yang berada di garis X. Kita hubungkan garisnya. Ini untuk garis untuk persamaan yang pertama yaitu 0,8x plus 0,68y sama dengan 0,25. Lalu kita masukkan titik potong persamaan yang kedua. X-nya yaitu 1,25. 1,25 berarti kita taruh di sini, kita taruh agak jauh ya. 1,25, Y-nya 0,79. 0,79 kita letakkan agak jauh di sini. 0,79. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini untuk garis untuk persamaan yang pertama. Maksudnya untuk garis untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan yang kedua yaitu 0,2x plus 0,32y sama dengan 0,25. Nah, untuk yang persamaan yang pertama, karena di sininya tandanya kurang dari, maka arsirannya ke dalam. Maka kita arsir ke dalam. Kita arsir. Untuk yang garis yang kedua, arsirannya juga sama ke dalam karena tandanya kurang dari 0,2x plus 0,32y kurang dari 0,25. Maka arsirannya kita ke dalam. Sekarang yaitu menentukan titik pojoknya. Menentukan titik pojok.
Nah, untuk menentukan titik pojoknya itu yaitu daerah yang mempunyai arsiran sebanyak persamaannya. Nah, di sini persamaannya itu ada 2. Maka arsiran daerah yang mendapatkan arsiran sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat di sini arsiran daerah yang mendapatkan arsiran 2 kali itu yaitu ini. Nah, kita pertebal. Ini daerahnya. Maka titik pojoknya yaitu 0,0, 0,32 dan 0,36. Karena ini 0,0, sudah pasti nanti nilainya akan menjadi 0. Maka tidak kita gunakan ya. Karena di sini kita akan menentukan nilai minimumnya. Dan nilai minimumnya itu harus mempunyai nilai. Jadi kalau misalkan ini dipakai, maka nanti nilai minimumnya tidak ada nilainya, maka hasilnya akan 0. Maka kita gunakan yang ini. Ini untuk titik pojok yang A, dan ini titik pojok yang B. Maka ada 2 titik. Lalu kita substitusikan nilai dari titik pojoknya ini ke fungsi tujuannya. Kita tulis di sini fungsi tujuannya yaitu 8000x plus 6000y. Di sini titik pojoknya, untuk titik pojoknya kita tulis xy. Nah, titik pojoknya itu ada 2 yaitu A dan B. Untuk A itu titik pojoknya X-nya itu 0,32 dan Y-nya itu 0. Maka kita tulis di sini 0,32,0. Dan B-nya, titik pojok yang B-nya, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0,36. Kita tulis X-nya 0 dan Y-nya 0,36. Lalu kita substitusikan titik pojoknya ke fungsi tujuannya agar kita mengetahui nilai minimumnya. Kita tulis 8000 X, berarti 8000 dikali X. Kita lihat X-nya itu 0,32, berarti 8000 dikali 0,32 plus 6000Y. 6000 dikali Y-nya itu 0. 6000 dikali 0. Maka hasilnya 8000 dikali 0,32 itu hasilnya 2560. Lalu kita substitusikan titik yang kedua ke dalam fungsi tujuannya. 8000 dikali X, X-nya 0. 8000 dikali 0 plus 6000 dikali Y.
Y-nya itu 0,36. 8.000 dikali 0 hasilnya 0, dan 6.000 dikali 0,36 hasilnya 2.160. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, seberapa banyak dari setiap daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Nah, di sini biaya minimumnya ini kita lihat berada di titik pojok yang kedua, yaitu 2.160. Biaya minimumnya 2.160, maka banyaknya daging yang akan digunakan pada setiap pin roti itu adalah 0,36. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi, banyaknya daging yang akan digunakan pada setiap pin roti daging bila diinginkan untuk meminimumkan biaya. Yaitu sebanyak 0,36. Nah, di sini kalau misalkan 0,36-nya kita rubah lagi ke bentuk persen, karena soalnya itu bentuk persen, kalau kita rubah ke dalam bentuk persen maka menjadi 36%. Maka banyaknya itu 36%.